Terakhir kita sudah membahas tentang medan magnetik ya, di mana medan magnetik itu sumbernya adalah berupa kawat berarus. Di sini kita punya persamaan ini ya, hukum Biot-Savart. Ini adalah Biot-Savart. Ya, jadi ini adalah medan magnetik oleh bagian kecil kawat. Dan ini adalah kalau kita pengen untuk seluruh kawat ya kita tinggal integrasikan. Dan nanti bentuk atau ekspresi dari medan magnetik bergantung pada geometri dari kawatnya ya. Nah, kita udah lihat untuk dua buah geometri yang sederhana, yaitu adalah kawat lurus. Kita punya bentuknya seperti ini, B-nya. Ya, dan untuk kawat yang sangat panjang gitu. Contohnya juga udah, kemudian kita tinjau untuk kawat yang melingkar juga, baik di sumbu maupun yang di pusat di sini. Nah, jadi ya dasarnya sebenarnya yang cukup sederhana adalah yang itu, tapi kita bisa tinjau geometri yang lain. Misalkan kalau kita punya kubus, misalnya bukan kubus, punya kawat persegi gitu ya. Ya kalau kawat persegi kita bisa tinjau kawat persegi tersebut sebagai 4 buah kawat yang lurus gitu ya. Jadi kita bisa tinjau, kita bisa gunakan rumus ini tapi ya 4 kali gitu ya untuk masing-masing segmen. Kemudian kita bisa tinjau geometri yang lain, misalkan sebuah kumparan, ya, solenoida misalkan. Kalau solenoida ya kita bisa tinjau solenoida itu atau kumparan tersebut terdiri dari kawat-kawat yang melingkar ya. Nah nanti kita akan lihat. Nah tapi ada beberapa hal yang menarik terkait dengan properti dari medan magnetik ini. Elektrostatik. Yang pertama, kalau di medan elektrik kita punya hukum Gauss ya. Nah, kalau di sini kita punya hukum Gauss nggak sebenarnya gitu? Ya punya juga sebenarnya ya. Jadi bukan punya, maksudnya kita bisa juga hitung flux magnetiknya gitu ya. Flux magnetik terhadap permukaan tertutup. Untuk permukaan tertutup, jadi kalau kita hitung flux magnetik untuk sembarang permukaan yang tertutup ya, tidak kalau hukum Gauss kan kita pengennya dia tertutup, NDA seperti itu. Nah, ini bisa dibuktikan dari persamaan Biot-Savart bahwa flux magnetiknya itu dia selalu sama dengan 0 nilainya. Jadi ini relasi yang selalu dipenuhi. Nah, ada banyak interpretasi dari persamaan ini gitu.
Salah satunya kalau kita lihat dari hukum Gauss yang listrik ya, itu kan bentuknya seperti ini, jadi E dot N dA di sebelah kanannya itu adalah Q ya, Q per epsilon 0 gitu ya. Nah, Q ini kan adalah muatan listrik yang terenclose ya, terlingkupi oleh permukaan tertutup tersebut gitu. Jadi ini sini adalah muatan listrik. Nah, secara khusus kita bisa punya sebuah monopol. Monopol itu jadi partikel bermuatan listrik gitu ya. Satu partikel bermuatan listrik, di mana dia partikelnya bisa bermuatan positif atau bermuatan negatif. Nah, kalau kita hitung flux magnetik terhadap permukaan tertutup, idealnya juga bentuknya harusnya sama gitu. Sama dalam artian di sini kita bisa tulis kita tulis saja sebagai G misalkan ya. G enclose atau mu0 ya, di sini mu0 kali G enclose misalkan gitu ya. Nah, di mana G enclose ini juga muatan, tapi kita sebut sebagai muatan magnetic charge gitu. Nah, muatan magnetik ini ya sama aja dengan muatan listrik, tapi dia yang mengenerate medan magnetik. Gitu. Nah, fakta bahwa flux magnetik itu sama dengan 0, itu menyebabkan kan muatan magnetik yang terenclose ya, oleh sembarang permukaan tertutup itu sama dengan 0. Nah, jadi bisa dikatakan gitu ya bahwa tidak ada yang namanya magnetic charge gitu ya, tidak ada yang namanya magnetic charge dan fakta juga bahwa medan magnetik itu selalu muncul dalam bentuk dipol ya, dalam bentuk kutub gitu. Satu utara, satu selatan biasanya disebutnya gitu ya. Nah, jadi salah satu interpretasi dari persamaan ini itu bahwa ya tidak ada magnet yang monopol. Artinya magnet yang hanya punya kutub utara saja atau punya kutub selatan saja gitu ya. Dan kita juga sudah belajar sebenarnya kalau kita punya magnet batang, sini utara selatan gitu ya, kalau kita potong di sembarang titik gitu. Kalau kita cut di sembarang titik, nah si magnet ini tidak lagi jadi utara saja atau selatan saja, tetap saja ini utara selatan gitu ya. Selalu munculnya dalam format dipol ya atau kutub. Nah, jadi ya idenya selalu seperti itu, bahwa tidak ada monopol magnet selalu dalam pair gitu ya. At least tidaknya dalam bentuk dipol, kayak kutub utara atau kutub selatan. Nah, yang kedua, properti yang kedua, itu yang dikenal sebagai hukum Ampere namanya. Nah, hukum Ampere itu, bayangkan saya punya sebuah daerah bermedan magnetik. Ya. Saya akan tinjau sebuah daerah bermedan magnetik.
medan magnetik gitu ya, tidak harus seragam, pokoknya tinjau sebuah daerah medan magnetik kemana saja. Nah, kemudian saya tinjau lagi sebuah kurva. Sebuah kurva tertutup di daerah magnetik tersebut, medan magnetik tersebut. Nah, jadi kalau yang atas kita tinjaunya adalah permukaan tertutup, kalau ini hanya sebuah kurva saja, kurva tertutup. Saya punya sebuah kurva yang tertutup, misalkan ya, kita ambil orientasinya counterclockwise. Ini orientasi selalu diambil berlawanan jarum jam. Nah, kemudian kita hitung integral sepanjang kurva tersebut. Ini sebut saja saya kurva C gitu ya. Integral sepanjang kurva C B dot dr gitu ya. Nah, B dot dr itu mirip dengan kita ketika menghitung usaha sebenarnya. Jadi kita hitung line integral garis sepanjang kurva C ini, ya, dia tertutup. Dan ini sama dengan mu0 dikali arus ya, I yang terenclose. Nah, ini dikenal sebagai hukum Ampere. Artinya, di sini maksudnya, bayangkan kalau saya punya C begini, nah, kalau saya punya kawat ya, misalkan ini adalah sebuah kawat lurus panjang dan dia orientasinya keluar gitu ya, I gitu, I1. Nah, maka kalau saya menghitung integral tertutup B dot dr itu sama dengan ya yang terlingkupi oleh kawat ini, oleh lintasan ini apa ada sumber arus nggak gitu ya. Nah, dalam hal ini kan sumber arusnya adalah misalkan I1 ya, positif itu karena dia keluar. Nah, kalau ada kawat lagi misalkan ke sini masuk I2 begitu, ya yang I yang terenclose-nya jadi I1 karena dia keluar dia positif, I2 karena dia masuk dia jadi negatif gitu ya. Jadi I enclose-nya ya jadi I1 minus I2 gitu. Nah, kalau saya ada I3 di sini, di luar misalkan ya, I3 gitu. Nah, kalau ada I3 ya I3 karena dia di luar, dia nggak apa namanya, tidak lagi di enclose ya, terenclose gitu. Jadi tetap saja I enclose-nya, untuk kasus ini misalkan I enclose-nya tetap saja sama dengan I1 dikurangi I2 ya. Nah, kenapa I1 positif I2 negatif? Ya karena kita ambil berlawanan jarum jam ininya. Kalau berlawanan jarum jam, ya kita tahu kalau tampak depan begini, tampak atas gitu ya, medan magnetik yang diproduksi oleh I1 itu kan dia counterclockwise.
Ini adalah counterclockwise, dan yang diproduce oleh I2 itu kan dia clockwise ya, jadi berlawanan. Makanya yang satu positif, satu negatif ya. Pakai aturan tangan kanan yang ini, yang kemarin. Mana? Nah ini ya. Jadi kalau dia keluar tadi, dia counterclockwise. Kalau dia masuk, dalam hal ini ke bawah, berarti dia clockwise. Nah, ini bisa kita hitung ya. Kita biasanya hukum ampere ini juga sama seperti hukum Gauss di elektrostatik. Kita bisa hitung kita bisa gunakan untuk menghitung medan magnetik untuk beberapa objek yang tertentu ya, yang sederhana gitu dan punya simetri yang bagus. Contohnya misalkan kalau saya ambil saya punya kawat lurus yang sangat panjang. Yang sangat panjang gitu ya. Kalau kita tinjau kawat lurus berarus listrik yang sangat panjang, misalkan ini kawat lurusnya dialiri oleh arus I gitu ya, dan ini panjang ke sana, ke ujung-ujungnya. Nah, kita tahu bahwa B-nya adalah yang ini ya. B-nya adalah mu 0 I dibagi 2 PR. Nah, sekarang misalkan saya ingin menghitung berapa medan magnetik di titik ini gitu ya, pada jarak R. Nah, caranya ya saya tinggal bikin kurva. Ya, kalau saya mau pakai hukum ampere, langkahnya mirip dengan yang dipakai oleh Gauss ya. Kalau Gauss di listrik, kita pertama bikin dulu permukaan tertutup. Kalau di sini kita bikin sebuah kurva tertutup. Nah, kurva tertutupnya ya saya pakai kurva lingkaran. Jadi saya bikin kurva yang lingkar begini. Ini adalah kita sebut sebagai Amperian loop namanya. Ya, kurva tertutup ini kita sebut sebagai Amperian loop. Ini adalah Amperian loop-nya. Ini adalah Amperian loop. Dan di sini bisa lihat DR itu adalah, ingatkan lagi, DR itu adalah vektor singgung ya terhadap kurva C. Jadi kalau saya tinjau sebuah partisi di sini, misalkan saya tinjau di titik ini, nah maka vektor DR-nya itu vektor yang menyinggung ini. Nah, ini adalah vektor DR di titik yang kita tinjau ini. Nah, sekarang kita lihat kalau saya ambil sembarang titik sepanjang kurva, kalau saya ambil titik sepanjang sembarang ini di sepanjang kurva di sini gitu ya, maka vektor DR-nya kan menyinggung. Ini vektor DR-nya menyinggung ke sini. Nah, tapi kita tahu juga bahwa
vektor medan magnetiknya itu juga ke arah sini ya. Nah, ini B-nya juga ke sini. Nah, sehingga sudut antara B dengan DR sama dengan 0 derajat. Nah, kalau saya tinjau di titik yang lain, atau saya biar lebih jelasnya, ini tampak atas misalkan. Sorry, ini tampak depan. Nah, sekarang kita bikin tampak atas. Ini merah ya. Nah, ini adalah amperian loop-nya kita. Dan ini adalah kawatnya, dia keluar I. Nah, dan kita lihat di titik ini. Kalau di titik ini maka DR-nya adalah ini vektor DR-nya, ini vektor B-nya. Nah, kalau kita tinjau di titik yang lain, misalkan di titik ini, nah ini vektor DR-nya. Dan yang biru ini vektor B-nya. Dan sudutnya juga 0 derajat. Satu lagi lah ya. Nah, kalau saya tinjau di titik ini, misalkan DR-nya ke sini. B-nya juga ke sini. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa sepanjang kawat, bukan sepanjang kawat, sorry, sepanjang amperian loop ini ya, sepanjang loop, sudut apit antara B dan DR itu selalu sama dengan 0 derajat. Ya, selalu sama dengan 0 derajat. Ini fakta yang pertama. Kemudian karena loop itu kan jaraknya selalu sama-sama R. Jadi fakta yang kedua adalah nilai B, nilai medan magnetik, itu konstan sepanjang loop. Nah, kita bisa gunakan dua fakta ini, dan kemudian dengan dua fakta ini kita bisa hitung bahwa B.dr itu tidak lain adalah besar B dikali besar DR dikali cos sudut apit antara B dan DR. Ini adalah definisi dot product. Nah, tapi sepanjang kurva cosnya sudutnya selalu 0 derajat, sehingga cosnya jadi sama dengan 1. Jadi ini tinggal BDR saja. Ini sama dengan cos 0 derajat, sama dengan 1 selalu. Nah, dari sini kita tinggal integrasikan. Ya. Nah, jadi kalau saya integrasikan, B dot DR ini sama dengan integral B DR. B-nya bisa kita keluarkan dari integral karena B-nya konstan. Nah, jadi tinggal BDR begitu. Nah, tapi kan integral tertutup dari DR ya sama dengan panjang kurvanya, sama dengan panjang dari loopnya. Sama dengan panjang loopnya,
Ya, panjang loopnya tidak lain adalah keliling lingkarannya. Ya. Nah, kita pakai. Jadi ini tentunya sama dengan B dikali 2 PR. Nah, dari hukum Ampere ini sama dengan mu dikali I enclose. Nah, tapi kalau kita lihat di sini dia hanya mengenclose satu saja, satu kawat. Jadi ini sama dengan mu 0 kali I. Nah, dari sini kita bisa dapatkan B-nya adalah mu 0 I dibagi 2 PR. Ini tentunya yang kita dapatkan dari hukum Biot-Savart juga sama ya, bahwa B-nya sama dengan mu 0 I dibagi 2 PR. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Ada? Oke. Sekarang kita akan bahas satu objek yang cukup penting juga. Kita sebut sebagai solenoida atau sebuah kumparan. Ya. Nah, bayangkan saya punya sebuah solenoida, misalkan ya, sebuah kumparan yang terdiri dari kawat-kawat. Kita susun melingkar, begini kira-kira. Ya, kemudian kita aliri arus I begitu. Misalkan saja panjang solenoidanya adalah L, ya. Dan kita bikin solenoida itu merentang sepanjang sumbu X gitu ya. Merentang sepanjang sumbu X. Kita bisa bikin misalkan dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan L misalkan gitu ya. Atau dari X sama dengan minus L per 2 sampai X sama dengan L per 2 gitu ya. No problem, yang penting gitu. Nah, karena di sini ada lilitan ya. Karena solenoida itu punya lilitan. Kita misalkan saja jumlah lilitan totalnya sepanjang L. Nah, itu adalah N besar. Ya. N besar. Nah, tapi kan ya nanti juga bergantung cara kita ngelilitnya gitu ya. Bisa jadi lilitannya misalkan lebih rapat di sebelah kiri daripada sebelah kanan gitu ya. Nah, sehingga ketika kita tinjau di kiri, lilitannya lebih banyak daripada yang sebelah kanan. Nah, tapi ya jadi dari sini kita bisa definisikan sebenarnya apa yang disebut sebagai rapat lilitan. Dari situ kita asumsikan saja dia uniform, seragam. Jadi kita bisa definisikan juga rapat lilitan. Ya, rapat lilitan itu tentunya kita sebut aja sebagai N kecil.
N kecil itu adalah dN per dl ya. Jadi jumlah lilitan persatuan panjang. Tentu saja kalau dia uniform, maka ini sama dengan N per L ya. Nah, relasi ini kalau seragam ya. Jika lilitan itu seragam. Di mana kita asumsikan seperti ini ya. Jadi dia konstan sama dengan N per L. Kemudian dialiri oleh arus I ya. Nah, sekarang kita akan pengen menghitung berapa medan magnetik di sepanjang sumbu solenoida ini. Ini adalah sumbu solenoidanya. Jadi sumbu solenoida itu berhimpit dengan sumbu X ya. Nah, jadi ya kita pengen mencari sepanjang sumbu X ini gitu ya, di sumbu ini. Kemudian kita bikin aja jari-jari solenoidanya adalah A gitu ya, bolehlah. Jari-jarinya adalah A kecil. A kecil ini adalah jari-jari penampang solenoidanya. Jari-jari penampang solenoidanya. Oke. Nah, sekarang kita akan simplifikasi modelnya. Jadi saya ambil aja solenoida ini, misalkan untuk menggambarkan solenoidanya saya bikin sebagai batang begini ya, di situ di mana penampangnya adalah lingkaran tentunya. Kemudian ini adalah sumbu X-nya misalkan ya. Kita pengen nyari misalkan berapa medan di titik ini. Ya. Nah, kalau saya ambil sebagian kecil saja dari si solenoida ini, kita potong nih. Kita hanya tinjau solenoida ini sepanjang dl misalkan. Ya. Tentunya dl ini sama dengan dx. Atau saya terus di sini aja. Jadi ini adalah bagian kecil, potongan bagian kecil dari solenoida. Bagian kecil dari solenoida. Mungkin saya perlu sumbu X kali ya. Sumbu Y-nya saya bikin aja, ini sumbu Y-nya di sini ya. Nah, ini sumbu Y-nya. Ini kita sebut saja X sama dengan X1 gitu. Dan ini X sama dengan X2 gitu. Dan ini kita sebut sebagai XS. Dan yang ini koordinat ini adalah si X-nya gitu. Nah, ini adalah bagian kecil solenoida dengan panjang adalah dl. dl itu tentunya sama dengan dx di sini. Kemudian rapat lilitannya, jumlah lilitannya adalah dn sama dengan n dl tentunya di sini. Dan arusnya
Nah, sekarang kan ada banyak ya, jadi kalau saya bayangkan kalau saya tinjau satu kawat ini, kalau saya tinjau satu kawat ini, ya cuma satu gitu, nah itu kan harusnya I. Nah, tapi kalau saya tinjau bagian kecil dan dia bisa sangat rapat, misalkan, kalau saya tinjau bagiannya segini misalkan ya, nah ini adalah partisinya, harusnya kan tidak lagi I, karena di sini ada dua buah yang kita tinjau, jadi harusnya jadi 2I lah gitu ya. Nah, kalau kita tinjau lagi harusnya jadi, kalau kita agak lebih besar harusnya jadi banyak lagi gitu ya. Nah, tapi secara umum jadi berapa banyak arusnya itu bergantung pada rapat pada lilitannya ya, pada lilitannya gitu. Nah, jadi di sini arus listrik yang dialirinya adalah I, ya, kita sebut aja DI, adalah DN dikali I, atau sama dengan N kali I DL ya, DL-nya tentunya DX. Ini saya ganti jadi DX. Ini juga jadi DX. Nah, bagian kecil ini bisa kita asumsikan sebagai kawat melingkar. Nah, kalau ini susah diasumsikan sebagai kawat melingkar, kemarin besar dari B-nya ya sepanjang sumbu itu adalah yang ini ya, di mana R itu adalah jari-jarinya, kemudian I adalah arusnya, kemudian Z adalah jarak sebenarnya dari titik pusat si lingkaran ini ke titik yang medan yang kita tinjau, dan R adalah ya jari-jarinya ya. Nah, arahnya sepanjang sumbu Z, dan bisa kita lihat karena ini adalah counter clockwise, dia clockwise ya, dia clockwise, jadi medan magnetik oleh kawat kecil ini yang biru itu ke sini arahnya, ini adalah dB ya, dan kita bisa hitung berapa dB. Besarnya dB sama dengan mu 0 dikali DI, arusnya adalah DI, per 2, dikali jari-jarinya adalah A, A-nya kuadrat ya. Ya, A-nya kuadrat, dibagi dengan jaraknya adalah X min XS, kuadrat plus A kuadrat pangkat 3/2 ya. Kalau mau pakai panah boleh, di sini dikasih I. Nah, saya punya seperti ini. Kasih mana aja. Tuh. Nah, jadi ini adalah medan listrik oleh bagian kecil kawat. Medan magnetik oleh bagian kecil kawat, bagian kecil solenoida maksudnya, solenoida. Nah, dari sini DI-nya bisa saya ganti jadi NI DX. Jadi kita punya DB itu adalah mu 0 kali N I per 2 dikali A kuadrat DX. DXS ya ini sebenarnya ya, karena panjangnya adalah DXS.
Oke. Nah, ini jangan X lah, ini saya ganti aja jadi D gitu, jangan DD nanti sama dengan DX. Apa dong ya? Hal kecil gitulah. Ya nggak apa-apa lah. Ini kita kasih X, tapi nanti takutnya bisa jadi takut ke integralin. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ini saya tukar aja ya. Ini jadi X dan ini jadi X0 gitu ya. Nah, jadi ini adalah harusnya X0 min X. X0 min X. Nah, jadi ini dikali dengan X0 min X kuadrat plus A kuadrat pangkat 3/2. Ya. I. Nah, berarti dari sini kita tinggal integrasikan saja gitu ya. Jadi B oleh solenoida untuk oleh medan magnetik oleh seluruh solenoida, misalkan kita punya jadi B sama dengan ya ininya konstan minimal NI-nya dibagi 2 gitu. A kuadratnya juga konstan, kita keluarin aja. Tinggal jadi integral, saya punya dx dibagi dengan x0 min x kuadrat plus A kuadrat pangkat 3/2 ya. Jangan lupa arah I. Tentunya X-nya dari ini saya sebut karena ini negatif ya, jadi minus X1. Jadi X1-nya sama dengan positif semua. Anda bisa bikin tentunya X1-nya sama dengan 0, misalkan X2-nya sama dengan L gitu ya, itu juga boleh. Nah, dari sini kita tinggal bikin saja ya. Seperti biasa kita bisa lakukan substitusi trigonometrik. Saya bisa bikin misalkan X0 min X-nya saya bikin sebagai tangen ya. Tangen theta gitu. Dari sini saya punya berarti minus dx sama dengan A sekan kuadrat theta d theta. Dengan substitusi seperti ini, saya cuma hitung integralnya aja. Saya punya jadi integral dx-nya diganti jadi minus A sekan kuadrat theta d theta. Nah, di bawahnya tentunya adalah A kuadrat, A pangkat 3, sorry. Sekan pangkat 3 juga. Bisa kita coret nih, A kuadrat dengan A pangkat 3-nya bisa kita coret. Sehingga kita punya, ini jangan lupa ya, ini kita cuma ngitung integralnya aja. Sehingga ini jadi sama dengan integral sepersekan ya. Persekan itu kan adalah cos theta. Dan minusnya cos theta d theta.
Dan integral cos tentunya sama dengan sin. Jadi ini sama dengan min sin theta. Jangan lupa batasnya. Dan kita punya tentunya bahwa dari sini kalau ini theta, ini adalah x0 min x-nya. Dan ini adalah A-nya. Di sini adalah akar x0 min x plus a kuadrat. Jadi sin tetanya adalah tentunya saya punya minus, ini sama dengan lagi, minus x0 min x dibagi dengan akar x0 min x kuadrat plus a kuadrat. Jangan lupa kita masukkan dari minus x1 sampai x2 ya. Nah, jadi saya punya di sini kalau kita hitung ini kita buang saja, minusnya kita masukkan, sorry. Jadi saya punya x2 minus x0 dibagi dengan akar x2 minus x0 kuadrat plus a kuadrat dikurangi dengan x1 minus x0 di plus ya, jadi plus dibagi dengan akar x1 plus x0 kuadrat plus a kuadrat. Nah, ini kita bisa simplified lagi. Kalau saya kita lihat lagi, kita bikin copy. Kita buang-buang dulu, ini saya buang. Ini saya buang. Terus saya buang. Ini X sama dengan X2. Nah, bisa dilihat di sini panjang ini adalah X0. Panjang ini adalah X0 dan X2 ini saya pindahin sini ya biar nggak terlalu jauh. Nah, sini. Nah, panjang ini adalah X0. Nah, jadi panjang yang ini adalah X2 minus X0. Ya. Dan panjang yang ini adalah X1 ditambah X0. Anda bisa lihat. Dan ini adalah A. Tentunya ini adalah A. Panjang ini adalah A. Jadi kita punya, kalau saya bikin seperti ini, kalau saya sebut ini adalah alfa 2 misalkan. Sedangkan yang ini adalah ke ujung ya. Nah, ini adalah alfa 1. Ya. Maka
X2 min X0 dibagi akar ini adalah kosinus, tentunya kosinus alfa 2. Dan yang ini adalah kosinus alfa 1. Jadi saya bisa tuliskan ini sebagai kosinus alfa 2 ditambah kosinus alfa 1. Nah, jadi akhirnya saya punya nih, kita bisa nyatakan ekspresi yang sederhana. Jadi B-nya sama dengan mu0 Ni per 2 dikalikan dengan cos alfa 2 plus cos alfa 1 arah I. Kita bisa dapat detik B-nya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Nah, sekarang jika kita tinjau, jika solenoidanya sangat panjang gitu ya, solenoida posisinya sangat panjang, panjang dalam artian panjang ke kiri, panjang ke kanan gitu ya. Berarti kan di sini bisa dilihat alfa satunya nanti menuju 0. Panjang itu maksudnya jadi L-nya jauh lebih besar daripada A gitu. Jadi nanti alfa satunya menuju 0. Alfa 2-nya juga menuju 0, jadi panjangnya ke kiri ke kanan gitu. Kalau panjangnya hanya ke satu sisi aja, ya kita tinggal bikin salah satu sisi aja yang persis sama dengan 0-nya gitu ya, alfanya. Tapi kalau kita tinjau dua-duanya sangat panjang, berarti kan di sini kita bisa dapatkan bahwa B-nya itu sama dengan mu0 dikali N dikali I aja begitu ya. Karena kan jadi cos alfa 2 ditambah cos alfa 1 ya, jadi 1 tambah 1 jadi 2, 2-nya coret deh gitu ya. Jadi kita dapatkan B-nya sama dengan mu0 N kali. Ada pertanyaan dulu? Ada? Oke. Nah, khusus untuk solenoida yang sangat panjang ini, nah di sini bisa dilihat dia menghasilkan medan magnetik yang uniform ya. Selama kita tidak pergi jauh-jauh, tidak pergi mendekati tepi gitu, dia menghasilkan medan magnet yang seragam sama dengan mu0 N kali I. Nah ini menarik. Kalau kita punya medan magnetik yang seragam, dia nilainya konstan, pada dasarnya kita bisa manfaatkan sebenarnya hukum Ampere ini ya, buat mendapatkan ekspresi yang ini. Nah, sekarang bayangkan kalau kita mau pakai Ampere, ya, untuk solenoid yang sangat panjang, untuk kasus solenoida yang sangat panjang, kita bisa gunakan hukum Ampere.
Nah, jadi kita bisa kalau sangat panjang kita bisa potong, bukan potong, kita bisa bikin loop gitu ya. Nah, pinter-pinter aja kita nanti bikin loopnya sehingga kita sepanjang loop itu sudut antara B-nya dengan DR-nya selalu sama dan B-nya tuh konstan ya sepanjang loop tersebut. Nah, sekarang bayangkan si solenoidanya saya potong penampang lintangnya. Kemudian saya bikin Amperian loop seperti pada gambar ini. Nah, saya bikin begini. Nah, jadi yang luar itu kan ke yang atas itu keluar, yang bawah itu ke dalam masuk gitu ya. Nah, kemudian karena solenoidnya sangat panjang, jadi B di dalam ini selama kita nggak pergi mendekati tepi, dia B-nya uniform ya, seperti halnya yang kita dapatkan di atas ini. Kemudian saya bikin Amperian loop PQRS itu. Nah, jadi kurvanya kita bisa ganti jadi PQ, QR, RS dan SP. Nah, tapi bisa dilihat di sini karena kita kerja dengan solenoida yang sangat panjang, jadi kawat yang terlalui oleh medan magnetik itu cuman segmen kawat PQ, sebagian kawat QR dan sebagian kawat SP. Nah, tapi pada kawat QR, kalau kita lihat pada kawat QR, misalkan seperti ini pada kawat QR, ini Q, ini R, vektor DR-nya kan ke atas, nah, tapi B-nya tuh ke sini, B-nya tuh ke kanan ya, dia tegak lurus. Dan sama halnya juga untuk vektor untuk segmen SP. Ketika kita tinjau segmen SP, vektor DR-nya ke bawah, B-nya ke kanan. Nah, dia tegak lurus juga. Nah, jadi akhirnya baik di segmen RP maupun di segmen SP, B.DR-nya itu selalu sama dengan 0 ya. Karena tegak lurus ya, cos-nya 90, sudutnya 90, cos 90 sama dengan 0. Jadi dua-duanya ini sama dengan 0. Nah, jadi yang sisa itu tinggal yang segmen si PQ ini aja gitu ya. Yang RS tentunya B-nya sama dengan 0. Nah, jadi kalau kita pakai hukum Ampere, integral B dot dr ya ini sama dengan integral sepanjang PQ saja BDR ya, karena sudutnya 0 derajat jadi cos dikali cos 0 lagi karena kita tinjau B yang seragam jadi B-nya keluar tinggal PQ DR. Dan berdasarkan hukum Ampere ini sama dengan mu 0 dikali I enclose dan I enclose-nya adalah yang sebesar ini. Ya. Berapa banyak jumlah lilitannya di sepanjang itu? Ya, I enclose-nya tentunya sama dengan rapat lilitannya dikalikan dengan I dikalikan dengan panjang kawatnya. Panjang kawatnya tentunya adalah ya kita sebut aja ini sebagai LPQ gitu ya. Dan integral ini juga sama dengan panjang LPQ. Nah, kemudian LPQ-nya bisa kita coret.
Sehingga kita dapatkan akhirnya relasi B sama dengan mu0 N dikali I. Nah, kita dapatkan relasi yang sama dengan ini. Oke. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan, silakan. Nggak ada? Sekarang ada satu bahasan lagi sebenarnya tentang medan magnetik ini terkait dengan gaya magnetik pada kawat berarus listrik ya. Nah, kita tahu bahwa kemarin gaya magnetik itu bisa muncul kalau kita punya muatan yang bergerak, muatan listrik yang bergerak dalam sebuah medan magnetik ya, dalam sebuah medan magnetik. Tapi kita juga tahu bahwa muatan listrik yang bergerak itu analog dengan arus yang mengalir pada kawat ya. Analog dengan arus yang mengalir pada kawat gitu. Arus listrik yang mengalir pada kawat itu bisa kita asumsikan sebagai partikel yang atau muatan listrik yang bergerak gitu ya. Bergerak. Jadi bayangkan misalkan saya punya sebuah kawat berarus listrik. Kawat nih. Ya, saya punya kawat berarus listrik. Kalau saya tinjau sepanjang segmen ini, ya, lagi sepanjang segmen kawat ini, maka saya kan punya vektor ini nih. Saya punya vektor IDL ke sini. Ini I-nya sini ya. Nah, kemudian kalau ini saya tempatkan pada sembarang, misalkan ada medan magnetik luar, kita sebut saja B eksternal di sini. Ya, B eksternal itu adalah medan magnetik luar. Artinya sumbernya itu adalah kawat berarus lain ya, bukan si kawat ini. Kan kawat ini dialiri arus. Kalau kawat dialiri arus harusnya kan di sekitarnya juga ada medan magnetik gitu ya. Nah, tapi B di sini tuh bukan B yang dimunculkan oleh dirinya sendiri, tapi dimunculkan oleh sumber yang lain ya. Jadi sumbernya adalah kawat berarus yang lain. Nah, bisa dilihat di sini karena ada arus listrik ya, ada arus yang mengalir, maka di segmen kecil kawat tersebut harusnya ada muatan-muatan listrik yang bergerak gitu ya. Ada muatan-muatan listrik yang bergerak. Berarti muatan-muatan listrik itu yang bergerak kemudian ada di medan eksternal gitu ya, medan magnetik eksternal, harusnya dapat gaya magnetik gitu ya, dapat gaya magnetik
saya tidak akan tinjau pandangan mikroskopiknya meskipun secara klasik itu ya. Saya tuliskan saja. Jadi akhirnya setiap segmen pada kawat ini itu dapat gaya magnetik gitu ya. Jadi kalau saya tuliskan misalkan gaya magnetik pada segmen pada bagian kecil kawat, itu kita sebut saja DF. Magnetik saya tuliskan sama dengan I dikali DL ya, jadi ini IDL-nya di cross dengan B yang mana? Ya B-nya B yang eksternal. Nah, kalau kita mau gaya magnetik total, kalau kita mau hitung gaya magnetik total, kita tinggal integrasikan saja. Ya, F magnetik sama dengan ya diintegralin IDL cross B eksternal. Integrasinya tentunya sepanjang kawat. Nah, sekali lagi karena ada integrasi sepanjang kawat, ya nanti nilainya bergantung pada geometri dari kawatnya ya. Nah, tapi tentunya sekali lagi kita bisa simplifikasi untuk kasus yang sederhana. Sederhana di sini misalkan kita tinjau untuk kawat yang lurus dan B-nya seragam. Untuk B yang uniform, seragam itu maksudnya seragam sepanjang kawat. Tidak harus nilainya seragam, sebenarnya yang jelas artinya setiap segmen kawat itu mendapatkan B yang sama. Maksudnya di sini adalah setiap segmen kawat, setiap bagian kawat mendapatkan B yang sama. Dan sekarang kita tinjau kawatnya itu lurus, lebih gampang lagi. Nah, kalau kita punya B-nya seragam sepanjang kawat, kemudian B yang sama itu maksudnya besar dan arah ya jadinya ya. Besar dan arah. Maka B eksternalnya itu bisa kita keluarkan dari integral. I-nya juga kita tinjau selalu I-nya yang konstan. Bisa keluar dari integral, tinggal hasilnya adalah DL. Ya, integral L adalah panjang si kawatnya ya, karena kawatnya kawat lurus, jadi sebenarnya itu no problem. Nah, jadi akhirnya untuk kasus seperti ini saya bisa simplifikasi F magnetiknya tentunya jadi sama dengan I dikali L, kita cross lagi dengan B eksternal tentunya. Nah ini karena cross, jadi memang benar-benar follow ya aturan yang sama seperti yang muatan gitu ya. Jadi kalau saya punya ada I ke sini misalkan, kemudian B-nya masuk ke dalam, nah, ini B eksternal, maka ada gaya F magnetik ke sini ya. Jadi kita cross aja I cross ke B gitu. Sama halnya kalau misalkan saya punya kawat begini, I
B-nya keluar misalkan, maka dia ke atas ya, F-nya. Satu ke I cross B ke bawah deh. Nah, yang menarik dari formulasi ini memang kalau kita tinjau, jadi si B eksternalnya ini, ya segini, kita kan punya relasi yang sederhana itu hanya kalau kawatnya lurus gitu ya. Nah, yang menarik itu kalau saya punya sebuah kawat lurus berarus listrik, tapi kemudian B eksternalnya itu dihasilkan oleh sebuah kawat lurus yang lain gitu ya. Nah, jadi artinya saya misalkan punya dua buah kawat lurus gitu yang dipasang sejajar. Nah, sebagai contoh misalkan kita punya dua buah kawat lurus sangat panjang sejajar ya, yang dipasang sejajar. Nah, misalkan konfigurasinya bisa seperti ini. Nah, jadi misalkan saya punya kawat, ini kawat, sebut aja ini kawat 1 itu. Ini kawat 2. Ya. Dipasang sejajar sumbu Y, ditempatkan kawat 1 di X sama dengan minus A per 2 gitu ya, misalkan kawat 2 di X A plus A per 2 gitu ya. Jadi akhirnya jarak pisah kawat 1 dan kawat 2 itu adalah A. Kemudian kawat 1 kita kasih arus I1 ke atas, kawat 2 juga arusnya ke atas tapi besarnya I2. Sekarang bisa dilihat ya, kalau kita tinjau kita punya dua buah kawat di sini, artinya si kawat 1 itu menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Kawat 2 juga sama, menghasilkan medan magnet di sekitarnya gitu. Jadi akhirnya si kawat 2 ini itu dia berada dalam medan magnetik yang dihasilkan kawat 1. Dan sebaliknya, kawat 1 juga sama, dia berada dalam daerah itu maksudnya medan magnetik yang dihasilkan kawat 2. Nah, artinya medan magnetik yang dihasilkan oleh kawat 1 itu bertindak sebagai B eksternal bagi kawat 2. Sedangkan medan magnetik yang dihasilkan oleh kawat 2 bertindak sebagai B eksternal bagi kawat 1 gitu ya. Jadi akhirnya masing-masing kawat ini dia mendapatkan gaya magnetik ya. Dari sini menghasilkan mendapatkan gaya magnetik. Kita sebut saja ini adalah F magnetik
21. Yang ini juga sama mendapatkan gaya magnetik. Kita sebut saja magnetik 12. Nah, sekarang kita akan tinjau yang ini dulu. Kita akan tinjau yang kawat 1 dulu. Ya, kawat 2, sorry. Nah, sekarang kalau kita tinjau gaya pada kawat 2, pada kawat 2, berarti kan saya punya F magnetik 21, berarti kan sama dengan saya punya I2 dikali L2 di cross dengan B eksternal ya. B eksternalnya adalah B1 tentunya. B1 pada kawat 2-nya. Nah, sekarang kita lihat, kita harus tentukan dulu B1-nya berarti ya. Sekarang kita lihat di sini. Nah, lagi untuk menentukan B1, kemarin kita, karena kawatnya kawat lurus, jadi kita bisa bikin sebuah lingkaran, circle begini, dengan pusat di I1, dan dia memotong ya, bukan memotong apa, dia menyinggung si lingkaran ini gitu ya. Jadi B1 ini dia ke arah apa berarti itu? Di sini X, ini Y, berarti ke arah Z negatif. Kalau kita gambar ini di sini ke arah Z negatif. Karena I-nya ke arah Y, jadi sudutnya adalah 90 derajat. Nah, ini sudutnya 90 derajat. Karena 90 derajat, maka F-nya jelas ke arah X negatif ya. Nah, jadi kalau kita tinjau besarnya saja, besar gaya F 21 adalah sama dengan I2 dikali L2 dikali B1, tentunya dikali sin 90 derajat, karena I-nya ideal dengan B-nya tegak lurus ya. Jadi ini sama dengan sin 90, ini sama dengan 1. Nah, sekarang kita tinggal hitung aja. Jadi I2 dikali L2 dikali B1. B1 itu tentunya adalah minol I1 dibagi dengan 2pi. Dan jarak pisahnya adalah A sama dengan A. Nah, sekarang saya karena L-nya panjang gitu ya, jadi kita bukan panjang, maksudnya karena L-nya itu sangat panjang, jadi yang kita tinjau itu sebenarnya lebih pas itu bukanlah gaya totalnya, tapi gaya persatuan panjang. Jadi kalau saya hitung gaya persatuan panjangnya, artinya saya bagi F magnetik ini dibagi dengan L, gaya persatuan panjang saya punya mu0 I2 I1 dibagi 2pi A. Nah, bisa dilihat di sini bentuknya itu mirip dengan gaya Coulomb ya. Kalau gaya Coulomb saya punya kan 1/4pi epsilon 0 I1 Q2 per R kuadrat gitu ya. Sini jadi mu0 per 2pi dikali I2 I1 atau I1 I2 dibagi dengan A. Nah, sekarang gimana dengan F12? Ya.
kalau 1,2 ya berarti sama juga sebenarnya FM 1,2 idenya selalu sama, ini jadi I1 dikali L1 dikali B2, nah ini juga sin 90, Anda bisa cek. Sama dengan I1 dikali L1 dikali mu 0 I2 per 2pi, jarak pisahnya juga A. Ini, nah jadi kalau kita hitung gaya persatuan panjangnya per L1 sama dengan 1 I2 per 2pi A. Kita dapatkan hasil yang sama. Nah, jadi di sini menarik bahwa jadi kalau saya punya 2 buah kawat sangat panjang, jadi ini analog dengan interaksi listrik ya, ini interaksi magnetik. Kemudian saya aliri arus I sejajar, searah maksudnya, I2 gitu ya. Kalau dia searah, maka kedua kawat ini akan tarik-menarik. Jadi akan tarik-menarik gitu ya. Dan sebaliknya, kalau saya punya kawat yang berlawanan arah, Anda bisa cek ya. Misalkan ini I1 ke sini, I2-nya ke bawah, misalkan, justru yang ini tuh bakal tolak menolak gitu ya. Jadi yang satu bakal tarik menarik, lagi bakal tolak menolak. Gitu ya. Kalau dua-duanya ke bawah gimana? Ya kalau ke bawah tetap searah gitu ya. Kalau searah dia tetap tarik menarik. Gitu. Nah jadi di sini kita perkenalkan konsep sama dengan gaya listrik, konsep tarik menarik dan tolak menolak, tapi tidak pada muatan listrik, tapi pada pada kawat gitu ya, gaya magnetik pada kawat berarus listrik. Oke, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Nggak ada? Sebagai contoh misalkan, bayangkan saya punya 3 buah kawat misalkan ya. Saya punya kawat 1, panjang, I1, misalkan. Kemudian saya punya kawat lain. Miring gini. I2 misalkan. Nah, sekarang bayangkan saya punya kawat 1 lagi. Ini misalkan. Ini 3 ke bawah. Nah, sekarang kalau saya lihat di sini, kalau saya pengen meninjau gaya pada I3, ya, nah, maka kan gaya pada I3 ini ada 2, dia dapat gaya dari I1 dan dapat gaya dari I2. Kita lihat satu-satu, I1 dengan I3 itu kan
arusnya berlawanan. Kalau arusnya berlawanan harusnya dia tolak menolak gitu. Jadi si ini dapat gaya ke sini. Ini kita sebut saja F magnetik 31 gitu ya. Jadi oleh 1 terus. Kemudian 3 dengan 2 juga berlawanan arah arusnya. Jadi dia tolak menolak juga. Ke sini. FM 3 2 di mana tentunya F magnetik 31 dibagi L3 ya, jadi persatuan panjang sama dengan μ0 I1 I3 dibagi 2pi R13 ya jaraknya, dan FM 32 per L3 sama dengan μ0 I2 I3 dibagi 2pi R23 ya. Kita punya seperti ini. Nah, misalkan kalau jarak pisah, misalkan jarak pisah antara I1 dan I2 adalah A gitu. Kemudian saya punya misalkan I1 itu sama dengan I dan I2 sama dengan 2I gitu ya. Nah, kalau saya sebut ini adalah X gitu. Pertanyaannya adalah misalkan tentukan X agar gaya total pada I3 sama dengan 0. Nah, sekarang bisa dilihat di sini kalau saya pengen kawat gaya pada I3 sama dengan 0, karena dia ini sudah berlawanan, jadi sudah jelas dia bisa 0. Satu-satunya satu syarat lagi bahwa besar keduanya itu sama gitu ya. Nah, jadi kita tinggal samakan saja F13 dengan F31 dengan F32. Nah, kalau saya samakan, saya punya μ0. Ini adalah X, kalau ini adalah X, berarti ini adalah A minus X gitu ya. Jadi saya punya 2πx sama dengan μ0 I3 I2 2pi A min X. Tinggal kita coret aja μ0 I3 2pi-nya. Jadi saya punya di sini I per X sama dengan 2I per A minus X. I-nya juga coret. Kita bisa solve. Kita dapatkan X-nya berapa tuh? 2X ya sama dengan A min X. Jadi saya dapatkan X-nya itu sepertiga A ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Ada?